Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun di waktu ini Allah memberikan kesulitan mungkin dari sisi dunia kita, tapi Allah memberikan kita banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kesempatan untuk beribadah, dan Allah memberikan kita Ramadan. Allah memberikan kita Ramadan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak hal. Sebagaimana Allah firmankan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam satu kesulitan ada berbagai macam banyak kemudahan. Saudaraku yang Allah muliakan, dan kita kembali bertemu dengan karya emas Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama kebanggaan umat, baik kebanggaan orang yang bermadhab Syafi'i maupun umat Islam dengan madhab yang lain, karena beliau bukan hanya milik satu madhab, tapi beliau milik setiap orang yang berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dan pada kesempatan kali ini sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ingin mengingatkan pentingnya kita kembali merenungkan kaidah para ulama. Ketika para ulama menyatakan kepada kita, bil adabi tafhamul ilmah, hanya dengan adab seseorang akan memahami hakikat dari ilmu. Hanya dengan adab. Maka hendaknya walaupun kita kajian online, jagalah adab-adab kita, jagalah adab duduk, jagalah adab mencatat, qaidul ilma bil kitab, catatlah ilmu dengan catatan kalian, atau ikatlah ilmu dengan catatan kalian. Mencatat itu bukan sebatas di masjid atau di majelis off air. Mencatat itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jaga kondisi anak-anak di rumah. Justru ajak mereka untuk mengikuti kajian dengan beradab. Dan inilah justru kesempatan kita membuktikan bahwa saat kita mengikuti kajian dengan adab, niat kita bukan karena ustadznya, niat kita bukan karena manusia, tapi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di kajian online lah sebenarnya ujian keikhlasan itu sendiri dalam kajian. Di majelis langsung atau off air di masjid, mungkin kita nggak enak sama ustadznya. Mungkin kalau kita ngobrol, kita santai, dan ustadznya nggak ngeliat, kita nggak enak sama teman sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Dan bahkan kita udah pernah dipelototin 2 atau 3 kali. Tapi ketika di rumah, di kos-kosan, di kamar, kita bisa lakukan seluruh yang kita inginkan. Kita bisa ikut kajian sambil duduk manis, kita bisa ikut kajian sambil tiduran, kita bisa ikut kajian sambil tengkurap, kita bisa bisa mengikuti kajian sambil roll ke depan, roll ke belakang, kita bisa ikut kajian sambil lari-lari, loncat-loncat. Hadirin yang Allah muliakan, bahkan kita bisa ikut kajian dalam mimpi-mimpi kita. Itu yang paling luar biasa. Ikutnya cuma sampai 5 menit pertama, lalu bismika Allahumma amutu wa ahya, lalu dia tidur. Itu pun kalau pakai baca doa, kadang-kadang nggak pakai baca doa juga. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, inilah saatnya kita membuktikan bahwa selama ini ketika kita di kajian, pada saat kita di masjid, kita duduk manis, itu bukan karena ustadznya, bukan karena panitia,
bukan karena kenyamanan jamaah-jamaah yang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini bebas, ustadz kita nggak bisa negur, nggak ada panitia kajian, nggak ada teman-teman kajian yang mungkin bisa membangunkan pada saat kita tidur, apalagi mendengkur di kajian. Bahkan saudaraku yang Allah muliakan, kita bisa bebas tidur bahkan sampai kajian ini sudah selesai 3 jam yang lalu. Jadi kajian selesai setengah 7, dia baru bangun misalnya setengah 10, dia baru bangun setengah 11. Apa yang sulit? Maka tolong dijaga, karena bukan untuk kepentingan siapapun. Ini kaidah di dunia ilmu, bil adabi tafhamul ilm, kata para ulama. Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Karena ilmu Allah mahal. Allah nggak akan kasih kecuali kepada orang yang punya adab. Kita aja kalau punya ilmu, lalu orang yang minta ilmu kita, minta diajarin ilmu kita, gayanya nggak jelas. Ketika belajar di kelas kita, dia duduk santai, dia tengkurap, dia berbaring, kira-kira kita akan kasih ilmu kita nggak? Ilmu Allah lebih mulia dari itu. Ilmu Allah lebih mulia. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin yang Allah muliakan. Iya, kita akan masuk kembali kepada atau dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, satu dari 10 sahabat yang dijamin surga secara langsung, atau yang biasa dikenal dengan asyara mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan mereka adalah 10 sahabat terbaik radhiyallahu ta'ala anhum, dan beliau adalah orang yang sangat kaya, tapi di waktu yang sama turun ke lapangan, turun ke medan juang. Bahkan beliau jadi satpamnya Nabi SAW di sebuah malam dengan inisiatif tanpa dipanggil. Lihat intuisi, ada ikatan batin. Makanya beliau katakan, aku khawatir terjadi hal yang tidak membuat engkau nyaman, wahai Rasulullah, pada malam ini, maka aku datang. Dan benar beliau atau Nabi SAW sedang tidak nyaman pada malam hari itu. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ini pelajaran besar pada kita, bahwa sekaya apapun kita, tawaduklah di hadapan Allah dan Rasulnya. Sekaya apapun harta kita, merendahlah di hadapan Allah dan Rasulnya. Sekaya apapun harta kita, merendahlah di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan. Singkat cerita, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit yang cukup parah pada saat itu, cukup parah. Dan masih ingat kapan beliau sakit atau kapan kejadian hadis ini? Iya, ketika haji wada. Ketika haji wada. Kok tahu? Karena ada hadis, di hadisnya juga disebutkan. Hadisnya disebut amma hajil wada. Dan kejadian ini kota Mekah. Kejadiannya di kota Mekah. Saudaraku yang Allah muliakan, lalu dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat bercerita bahwa beliau sedang sakit parah sebagaimana yang dilihat langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau cerita kondisinya, karena beliau butuh masukan, butuh arahan, butuh petunjuk dari Nabi SAW. Beliau cerita, saya orang yang sangat kaya dan saya tidak punya ahli waris kecuali satu-satunya anak perempuan saya. Boleh nggak saya berinfak dengan 1/3 harta saya? Kata Nabi, tidak boleh. Maaf, 2/3 harta. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Bolehkah aku berinfak dengan 2/3 harta saya? Nabi SAW mengatakan nggak boleh. Fasyatu ya Rasulullah. Kalau bagaimana kalau setengah ya Rasul? Nggak boleh. Fathulutsu ya Rasulullah. Bagaimana dengan 1/3 ya Rasulullah? Nabi katakan ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 sudah sangat banyak. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran, sekali lagi bolehnya bagaimana Nabi SAW menjenguk orang sakit di tengah-tengah kesibukan beliau, walaupun menjenguk orang sakit bukan fardu ain sebagaimana ijma yang dijelaskan oleh para ulama, kesepakatan para ulama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu juga bagaimana bolehnya menceritakan tentang kondisi sakit kita kepada orang yang tepat, untuk konsultasi, untuk bertanya, untuk minta masukan, minta arahan, seperti bicara dengan dokter,
bicara dengan dokter, atau bicara dengan ahli ilmu, dengan ustadz, minta masukan, ada case yang berkaitan dengan kasus kita, atau minta nasihat kesabaran, dan lain-lain. Jadi itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menceritakan dengan tujuan mengeluh, komplain, buruk sangka sama Allah, marah sama Allah, sebatas curcol, mengadukan takdir Allah kepada makhluk karena buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Jadi sekali lagi itu diperbolehkan. Jadi kalau dokter tanya keluarnya apa, cerita aja. Jangan diem dengan alasan saya nggak mau cerita masalah saya dengan makhluk. Loh, ini dokter. Diperbolehkan sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, dan menceritakan kelebihan diri pun diperbolehkan untuk minta masukan. Ini penting, menceritakan kelebihan yang kita punya itu bukan sebuah kesombongan jika ada alasan syar'i. Sebagaimana Sa'ad mengatakan, wa ana dzu malin, aku orang yang sangat banyak uang. Aku banyak uang, dzu malin, punya uang. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, apa motifnya? Apa motifnya? Dan ini innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Padahal sama ya, sama-sama menceritakan penyakit, tapi yang satu tercela, yang satu terpuji. Apa membedakan? Niat. Yang satu niatnya berkeluh kesah dan kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa, bahkan buruk sangka kepada Allah itu dosa besar. Dan kalimat yang sama mungkin disampaikan karena ingin konsultasi, ingin dapat masukan, ingin dapat arahan, ingin tahu bagaimana beribadah di bulan Ramadan, akhirnya cerita tentang penyakitnya, dan itu pahala. Lihat, kita belajar lagi tentang niat. Kita belajar lagi tentang niat. Niat ini luar biasa. Penampakannya sama, tapi perbedaannya di sisi Allah itu seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Kita dulu kalau waktu itu suka gunakan istilah bainas sama was sumur. Sama itu langit, sumur ya sumur. Jadi jomplang banget. Yang satu tinggi banget, yang satu bukan hanya di permukaan bumi, tapi di bawah sumur. Apa yang membedakan? Niat. Atau yang satu kesombongan, yang satu pahala. Zumalin. Orang ceritakan saya punya uang untuk niatnya ingin pamer, ingin bermegah-megahan, ingin show off, dosa dia. Tapi kalau dia bilang wa ana zumalin, dia mau berbicara tentang bisa nggak saya berinfak, lalu bagaimana arahannya, minta fatwa atau minta masukan sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dapat pahala insyaallah taala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Lalu kita lanjutkan saudaraku yang Allah muliakan, ternyata beliau ingin berinfak 2/3 harta. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat beramal. Para sahabat itu semangat beramal. Boleh nggak berinfak dengan 2/3 harta? Nggak boleh. Lobby lagi, setengah ya Rasul. Nggak boleh. Lobby lagi, 1/3 ya Rasul. Baru diizinkan. Lihat, kalau ini bukan dari kejujuran dan niat yang tulus, maka setiap orang akan mundur ketika tidak diperbolehkan di permukaan atau di kesempatan pertama. Orang akan mundur di kesempatan pertama karena basa-basi doang. Dan semangat para sahabat Nabi SAW untuk beramal soleh. Dan ini mental juga, ini pelajaran juga yang kemarin kita belum sebutkan. Hadis ini mengajar kepada mental pantang menyerah. Ditolak maju lagi, ditolak maju lagi, ditolak maju lagi selama kita ingin berbuat baik. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, 2/3 boleh nggak ya Rasul? Enggak. Maju lagi. Asyatr ya Rasulullah. Setengah Rasulullah. Enggak boleh. Maju lagi. Ats-tsuluts ya Rasulullah. 1/3 ya Rasulullah. 1/3, oke. Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir atau kabir. 1/3 dan 1/3 sudah banyak banget. Jadi kalau kita mau sukses dalam hijrah, kita mau bangkit hari-hari ini, saudaraku yang Allah muliakan, hari-hari yang sulit, kalau kita mau bangkit, kita harus punya mental kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Maju, ditolak, maju lagi, ditolak, maju lagi. Selama ini kebaikan, maju terus. Dan salah nggak masalah. Sa'ad bin Abi Waqqas salah dalam menetapkan yang pertama, ats-tsulutsai Rasulullah, 2/3. Nggak boleh, berarti kan
Itu bagian yang tidak tepat. Tapi kadang ada kepentingan, ya udah perbaiki, maju lagi. Oh ternyata nggak boleh. Aku malu sama Rasul, aku jadi minder, aku mau mundur. Itu mental tempe mendoan. Walaupun enak kalau dimakan, tapi jangan dijadikan mental. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, ya kenapa harus malu? Udah perbaiki, maju lagi. Maka Sa'ad bin Waqqas maju lagi. Asyatru ya Rasulullah. Bagaimana dengan setengah ya Rasul? Setengah. Lah, nggak boleh. Berarti kan bagiannya salah. Nggak boleh kita berinfak setengah. Nggak minder tuh saat. Nggak, aduh aku udah malu. Mukaku mau taruh di mana? Nih muka gue nih, muka gue. Kenapa muka lo? Kenapa ribet banget? Ya udah salah, perbaiki, maju lagi. Kenapa harus? Enggak deh, udah cukup deh, 2 aja. Aneh malu sama Nabi SAW tuh kan. Berarti kan ini kepentingan pribadi. Makanya malu. Mereka tuh nggak malu karena mencari kebenaran. Oh salah ya, oke perbaiki. Oh salah, oh perbaiki. Oh salah, perbaiki. Begitu. Seorang mukmin. Coba, gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit mundur. Nabi tuh nggak suka dengan hal-hal demikian. Nabi nggak suka, kan Nabi yu'jibunil fa'lu. Nabi tuh suka optimis. Gagal, optimis. Kita coba lagi, insyaallah percobaan yang kedua. Gagal, optimis. Coba lagi, kesempatan ketiga. Masuk sepertiga. Alhamdulillah tuh. Coba kalau saat mundur, udah nggak jadi infak. Ternyata nggak boleh, udah nggak usah deh. Maju terus. Ini mental yang dibutuhkan khususnya di hari-hari ini. Coba lagi. Akhirnya bisa tuh. Sepertiga. Dan pelajarannya sampai hari ini kita jadi tahu, sepertiga ternyata. Maksimumnya sepertiga. Ini penting saudara, dan pertemuan yang lalu kemarin kita belum tekankan. Ini mental para sahabat dalam beramal soleh. Mental para sahabat dalam beribadah. Salah biasa. Berarti kan, coba lihat Sa'ad bin Abi Waqqas yang pengajuan pertama, salah atau benar? Salah. Pengajuan kedua, salah atau benar? Salah. Nggak gengsi itu. Aneh malu nih. Salah lagi. Ini kan 10 sahabat terbaik, saudaraku. 10 sahabat terbaik. 10 sahabat terbaik. Dewan Syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. 6 Dewan Syura. 6 wakil rakyat kalau bahasa kita. Yang alimnya luar biasa. 10 sahabat terbaik. Salah. Coba lagi. Salah. Coba lagi. Kita menjadi pelajaran. Orang-orang terbaik itu jadi terbaik bukan karena nggak pernah salah. Tapi mental yang pantang menyerah, khususnya ketika buat salah, dan itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba terus. Kita mau hidup tanpa buat salah nggak mungkin, kecuali kalau kita mau merubah status keluar dari manusia terus menjadi malaikat. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ini nggak bisa dipisahkan. Makanya solusinya bukan tidak melakukan kesalahan, karena nggak mungkin. Solusinya berjuang untuk memperbaiki dan perbanyak istighfar dan taubat. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan banyak kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kita lagi belajar dari yang terbaik nih jamaah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba lagi. Lobby lagi. Salah, maju lagi. Salah, perbaiki, maju. Tapi ada perbaikan, bukan stagnasi di situ. Lihat, saat ada perbaikan. 2/3 salah, setengah salah, 1/3. Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 sudah maksimal. Ini pelajaran besar. Mental tuh harus kuat untuk kita semua. Dan kita nggak mengklaim mental kita kuat, tapi kita belajar dari ini dan berusaha minta pertolongan kepada Allah. Makanya Nabi SAW kan mengatakan apa? Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, atau wala ta'jaz.
Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Jangan lemah, kata Nabi. Jangan down, jangan lemah. Salah, bangkit lagi jamaah. Ini kondisi sekarang. Usaha kita bangkrut, udah cooling down, nanti bangkit lagi. Insya Allah. Kita dipecat, udah nggak move on. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu coba tempat lain. Atau mungkin kita harus usaha. Biar nggak dipecat-pecat lagi. Gitu loh. Saya udah bosan Pak Ustadz dipecat, terus mau jadi apa? Mau jadi pengusaha aja, biar nggak ada yang mecat saya. Kan gitu. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, ada banyak hikmah pasti, cuman kita jangan terkungkung di dalam sebuah kesalahan dan kegagalan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, dan lihat Nabi SAW, Nabi selalu memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Lah, gitu loh. Lah, ini boleh. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, dan kita sudah katakan bahwa Abdullah bin Abbas lebih menganjurkan 1/4 kalau kondisinya seperti Sa'ad bin Waqqas, dan Abu Bakar lebih menyarankan 1/5. Dan ini, kotak ini, jangan salah paham, kotak ini dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain, apabila dalam kondisi sedang sakit yang ada dugaan kuat mengarah kepada kematian, atau kondisinya memang sudah mengarah kematian, mungkin nggak sakit seperti divonis misalnya, vonis hukuman mati dan lain sebagainya. Adapun kondisi normal boleh lebih dari 1/3, tapi harus diperhatikan imannya, tawakalnya, lalu jangan sampai ngerepotin orang lain. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi yang sedang kita bahas adalah kotak ketika seseorang sakit yang ada dugaan kuat akan mengarahkan kepada kematian, atau dugaan kuat kondisinya sebentar lagi akan meninggal dunia. Inilah konteksnya, karena itulah narasi yang dibangun oleh Sa'ad bin Waqqas di awal hadis ini. Saudaraku yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dengan hadis yang sangat menarik ini. Setelah Nabi SAW mengizinkan, Nabi menjelaskan kenapa sih yang diizinkan itu 1/3, bukan setengah atau bukan 2/3. Jawabannya ternyata, kata Nabi SAW, innaka antadhara warathataka agniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau ya Sa'ad, ketika meninggalkan harta, atau ketika meninggalkan harta untuk ahli warismu, sehingga sepeninggalmu, setelah engkau wafat, mereka itu kaya atau cukup bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan backup orang lain, itu lebih baik dibanding engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin dan akhirnya hidupnya tergantung orang lain atau disupport oleh orang lain. Jadi Nabi ingin menjelaskan kenapa 1/3 dalam kondisi seperti ini, karena dalam kondisi yang sudah mengarah kepada kematian itu ada hak ahli waris, dan mensupport ahli waris itu lebih afdol daripada mensupport pihak lain. Kenapa demikian? Karena ahli waris orang-orang terdekat kita sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat, dekat, baru yang jauh. Itu konsep kalau membuat kebaikan, terdekat, dekat, terus jauh. Makanya di antara catatan para ulama, boleh nggak berinfak sampai banyak banget,
pastikan keluarga Anda itu aman dan sudah terkondisikan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, karena mereka yang paling berhak, mereka yang paling berhak. Jadi ketika sudah mengarah kepada kematian, maka kita harus berbicara tentang ahli waris. Itu loh poinnya. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, sehingga nggak minta-minta sama orang, nggak didukung oleh orang, nggak disupport oleh orang lain, nggak jadi beban orang. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin karena uangnya habis buat pihak-pihak lain, akhirnya keluarga miskin ketika saat meninggal, terus akhirnya keluarganya jadi beban orang lain, anak perempuannya jadi beban keluarga lain atau sahabat yang lain. Lihat bagaimana indahnya agama kita ya saudaraku yang Allah muliakan. Jangan sampai membebani orang. Ini jangan dilupain nih. Dan dari sini pelajaran kepada kita bahwa berinfak dan berbuat baik pun butuh ilmu, jamaah. Butuh ilmu. Nggak boleh modal nekat. Ini pelajaran besar. Butuh ilmu. Kalau cuman yang penting baik, Nabi akan mengiyakan ketika di 2/3. Atau Nabi akan iyakan di setengah. Tapi ini menunjukkan bahwa berinfak, bersedekah, atau berbuat baik butuh ilmu. Makanya pelajaran kemarin apa? Musyawarahkan dulu kepada ahli ilmu. Apalagi kalau kita mau memberi sesuatu yang sangat berharga dari harta kita, mau menyumbang bagian yang sangat besar dari harta kita, musyawarahkan. Ya kalau mau nyumbang 1.000-2.000 sih langsung aja secara umum ya. Tapi kalau yang seperti saudara tanya, dan ini kaidah kita ketika mau membuat langkah, musyawarahkan kepada ahli. Ketika ingin berbuat baik, musyawarahkan. Karena ternyata berbuat baik itu nggak hanya modal semangat, nggak aja modal semangat. Tapi ini prioritas. Ahli warisnya dulu mas, di cover sebelum bicara yang lain, gitu loh. Ahli warisnya penting. Ini orang-orang terdekat. Ini ilmu. Ini pelajaran besar. Sekali lagi, berbuat baik butuh ilmu. Inilah sekali lagi ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin berbuat baik, dia nggak dapat yang dia inginkan karena salah. Niat baik bagus, tapi harus dikawal dengan ilmu. Seperti ini. Kalau hanya modal niat baik saja, pasti 2/3 sudah di ACC. Oh bagus, baik. Atau setengah sudah di ACC. Ternyata tidak. Butuh ilmu. Ini bukan tentang angka atau bagian, tapi ilmu yang tepat dalam setiap kasus. Dan salah satu ilmu adalah prioritas. Skala prioritas. Ilmu prioritas. Sebagian ulama mengucapkan dengan kalimat fikul aulawiyat, fikih prioritas, atau bahasa yang lebih familiar di dunia kaidah fikih adalah at-ta'arud bainal maslahatain. Apabila terjadi tabrakan antara dua kebaikan, mana yang kita prioritaskan? Oh, itu ada kaidahnya hadirin. Ada kaidahnya. Dan ini salah satu hal yang terpelik di dalam ilmu fikih. Salah satu. Makanya para ulama mengatakan laisal alim man ya'riful khaira wa syarr. Ulama yang sejati bukan hanya sebatas tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan hanya tahu sebatas mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ulama sejati man ya'lamul khaira khairain wa syarra syarrain, yang mengetahui mana kebaikan terbaik jika di hadapannya ada dua kebaikan dan nggak bisa dikerjakan dua-duanya. Dia tahu mana yang terbaik walaupun harus melepas yang satunya lagi, dan dia tahu mana yang terburuk untuk dia hindari ketika berhadapan dengan dua keburukan dan dia tidak bisa menghindar dari kedua-duanya. Orang yang tahu itu adalah ulama sejati, kata para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ini dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama yang lain. Saudaraku yang Allah muliakan, kita lanjutkan.
wa innaka, ini poinnya nih, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Nabi melanjutkan, dan engkau tidaklah memberikan nafkah dengan niat mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari nafkahmu tersebut, sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Subhanallah. Jadi Nabi ingin menjelaskan, engkau itu berinfak ke fakir miskin, sedekah segala macam kan, saat mau bagi-bagi uang kan ya, kau mau sedekah atau lain, mau nyari apa? Mau nyari pahala kan? Lalu Nabi kan geser, yaudah jangan 2/3, jangan setengah, tapi 1/3 aja. Kenapa? Karena itu ada hak ahli waris, ada hak keluarga terdekat, ada hak keluargamu. Engkau tinggalkan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada tinggalkan mereka miskin. Nah, dan jangan salah loh, gitu loh. Seakan-akan Nabi mengatakan, jangan salah loh, kita menafkahkan keluarga dengan niat mengharapkan wajah Allah, itu dapat pahala. Itu dapat pahala. Itu nggak gratisan, itu dapat pahala. Kan kita kasih fakir miskin, kasih yang lain-lain, itu kan mencari pahala. Kasih keluarga juga dapat pahala. Kasih keluarga dapat pahala. Dengan syarat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat nih. Kita kasih uang bulanan ke istri dapat pahala nih jamaah. Makanya jangan pelit-pelit gitu loh sama keluarga. Kasih uang bulanan ke istri, uang sekolah anak, itu dapat pahala. Dan makanya kita harus semangat mencari nafkah. Niatkan, ini saya mau cari pahala. Bahkan kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Anda menafkahi diri Anda itu dapat pahala. Jadi sebelum kita bicara istri, anak-anak, keluarga, menafkahi diri sendiri sehingga kita nggak jadi beban orang lain, nggak minta sama orang, dapat pahala. Ini kan semangat kita nih, apalagi kondisi susah begini, dapat pahala ya, pahala, kita keluar nih, pahala. Ketika mencari rezeki, ketika nggak ada sesuap nasi, nggak ada makanan nih, kita harus berusaha, itu dapat pahala tuh. Nyari buat diri kita, nyari buat istri, nyari buat anak-anak, sehingga kita nggak jadi beban, itu dapat pahala. Walaupun sekali lagi ketika kita nggak punya apa-apa, lalu ada yang ngasih tanpa kita minta, tanpa kita berharap, ambil, kata Nabi SAW. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Umar bin Khattab, selama engkau nggak minta-minta, nggak berharap, hati itu nggak berharap, terima. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau mau, engkau gunakan, kalau nggak, kasih orang. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kembali lagi, ini dapat pahala. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Sesungguhnya seseorang apabila menafkahi keluarganya, lihat, dengan niat mengharapkan pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ini pahala luar biasa ya. Makanya mainkan niat, hadirin, sehingga waktu kita nggak terbuang, sehingga yang dapat pahala bukan sholat kita saja. Kita dikasih waktu 24 jam sama Allah Subhanahu wa ta'ala, 24 jam. Sholat kita 5 waktu berapa sih? Habis berapa jam? Paling totalnya semua habis 1 jam. Coba 10 menit. Ada yang sholat zuhurnya 30 menit, kayaknya kan nggak ada ya. Secara umum kan 10 menit. Itu aja baru 50 menit, anggapnya 1 jam lah. Atau 1 jam 15 menit, atau 1,5 jam. Ditambah sholat rawatibnya mungkin 2 jam, atau 3 jam lah. Rawatib, duha, dan sholat sunnah lain. Ditambah
tahajudnya mungkin 1 jam lagi, jadi berapa tuh? 4 jam misalnya. Total seluruh sholat 4 jam. Terus 20 jam lagi kemana? Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya sama Allah tentang nikmat-nikmat kalian. Dan hadis Tirmidzi, wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya. Bagaimana dia habiskan umurnya? Waktunya dihabiskan di mana? Oke, sholat 5 jam. Zikir pagi petang 1,5 jam, 6 jam. Atau 5 jam tadi, 4 jam sholat, zikir pagi petang. Kita punya 19 jam atau 18 jam. Terus gimana? Tapi coba kalau kita niatkan ketika kita keluar rumah, ketika kita cari nafkah, saya mengharapkan pahala Allah, saya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niatkan ini agar saya nggak nyusahin orang, nggak jadi beban. Oh, itu luar biasa. Kita kerjanya berapa jam? 8 jam. Berarti 8 jam itu pahala. Itu baru kerja 8 jam. Belum macetnya Jakarta, pergi kantor 2 jam, pulang kantor 2 jam. 4 jam. 4 jam tambah 8 jam, kita udah untung 12 jam. Masya Allah, 12 jam tabungan kita di akhirat. Ini merubah aktivitas keseharian kita menjadi pahala semua. Menjadi pahala semua. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku itu kalau tidur mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana kalau aku beraktivitas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang tercantum di dalam Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'annal amal al-mubah, karena aktivitas atau amalan yang mubah, amalan atau aktivitas yang mubah yang boleh-boleh saja, idza fa'alahu al-'abdu, apabila seorang hamba melakukannya, wa nawa bi fi'lihi iyahu an yasta'ina bihi ala ta'atillah, kana hadzal mubah ibadatan yuthabu 'alaiha al-'abdu. Ini catat coba, ini kaidah. Apabila sebuah amalan atau aktivitas yang mubah dikerjakan oleh seorang hamba dengan niat pada saat mengerjakan untuk mensupportnya melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi amal mubah itu niatnya agar mendukung dia melakukan ketaatan, mensupport dia melakukan ketaatan. Karena hadzal mubah ibadatan, maka aktivitas mubah ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah, mendapat, dan hamba tersebut mendapatkan pahala dari aktivitas tersebut karena dia mengharapkan wajah Allah. Dia mengharapkan wajah Allah. Jadi kasih nafkah atau mencari nafkah, ini pahala. Dan ikuti kata Mu'adz bin Jabal tadi, tidur aja. Dan jadi bukan itunya ibadah, tapi kita niatkan sebagai pensupport ibadah kita atau ketaatan kepada Allah, mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dan Syekhul Islam. Amalan mubah bisa mendapatkan pahala jika kita niatkan sebagai pendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saudaraku yang Allah muliakan. Jadi jangan perhitungan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sebagian orang ketika memberikan fakir miskin, dia merasa melakukan ketaatan, dapat pahala, senang dia, dan itu bagus. Tapi yang jadi masalah, ketika ngasih istri, kasih nafkah istri dan anak-anak, berat hatinya, dan dia merasa nggak melakukan apa-apa. Itu keliru. Itu keliru. Ini sabda Nabi SAW. Kalau diniatkan karena Allah, itu dapat pahala. Ya. Dan saya merasakan senyum-senyum kemenangan para istri di kajian kali ini. Ini baru ini, kayaknya ini materi terbaik kita nih selama ini, Mas. Coba catat. Sebelum ini sih bilang, udah dicatat belum tadi kata Ustadz? Subhanallah. Tapi sekali lagi, setiap hak pasti menuntut kewajiban dan tanggung jawab. Oleh karena itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai apa yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita, kita suapin istri misalnya dengan niat mencari wajah Allah, dapat pahala. Subhanallah. Ini kalau kita terapkan,
Itu luar biasa. Dan ini poinnya. Jadi hadis ini penuh dengan niat keikhlasan. Tadi kita udah bilang, kok bisa Sa'ad bin Abi Waqqas begitu, niatnya tulus. Ini juga niat diajarin Nabi SAW. Jadi insya Allah wahai Sa'ad, niat kamu dapat pahala dengan menginfakkan 2/3 hartamu, itu insya Allah tercover juga. Kasih 1/3, lalu 2/3-nya buat keluarga. Dan ketika buat keluarga, pahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam kondisi yang punya dugaan kuat ingin mengarah kepada, atau dugaan kuat mengarah kepada kematian. Allah Ta'ala bisawab. Kita lanjutkan saudaraku yang Allah muliakan. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallaf ba'da ashabi. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya dari hadis yang luar biasa ini adalah bagaimana Nabi SAW tidak meleset ketika berbicara tentang hal yang gaib. Tidak meleset ketika berbicara tentang hal yang gaib atau hal yang masa depan atau yang berkaitan dengan masa depan. Nabi mengatakan, innaka lan takhallaf fata'mal amalan tabtagi bihi wajh Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'ah wa la'allaka an tukhallaf. Tapi sebelum itu mohon maaf, ada faedah yang sebaiknya kita dahulukan. Sebelum bahas itu, faedah yang ini dulu. Nabi ingin menjelaskan bahwa ketika niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan mengangkat derajat kita. Jadi niat kita itu akan mengangkat derajat kita walaupun kita berada di tempat yang tidak kita inginkan atau di kondisi yang tidak kita sukai. Kembali ke hadis ini. Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, ya Rasulullah khalaf ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal para sahabat-sahabatku ketika mereka kembali dari Mekah ke Madinah, ketika mereka meninggalkan Mekah untuk pulang ke Madinah? Saat itu ada sedih, nggak suka beliau ditinggal. Lalu aku akan wafat di sini di Mekah. Jadi sekali lagi, Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh para sahabatku ketika mereka meninggalkan kota Mekah untuk pulang kembali di kota Madinah, pulang kembali ke kota Madinah? Gimana nih Rasul, nanti aku ditinggal terus aku wafat di sini? Lalu Nabi mengatakan, innaka lan takhallaf, tidaklah engkau ditinggal di sini. Lalu seluruh sahabat-sahabat pulang ke kota Madinah. Lalu engkau tetap beramal soleh, mengharapkan wajah Allah, kecuali itu akan mengangkat derajat dan ketinggianmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kalau kemungkinan terburuknya gitu, kalau the worst case-nya, kemungkinan terburuknya engkau akan ditinggal sekalipun, gak usah khawatir. Selama engkau punya niat karena Allah, lalu beramal soleh,
itu hanya akan mengangkat derajatmu dan ketinggianmu di sisi Allah. Walaupun kau berada di tempat yang tidak engkau inginkan, gak usah khawatir. Karena ini bukan tentang ditinggal atau gak ditinggal. Ini bukan tentang di mana Anda berada setelah Anda sudah berusaha sekuat tenaga. Ini kan bukan kesalahan saat. Beliau sakit dan beliau khawatir nanti semua pada meninggalkan aku, lalu aku meninggal di sini. Kalaupun itu kejadiannya, selama engkau beramal soleh dan menjaga keikhlasan, insya Allah gak ada masalah. Itu hanya akan mengangkat derajat dan kedudukanmu di sisi Allah. Ini pelajaran besar. Contoh, siapa yang suka dengan kondisi hari-hari ini? Kita nggak ingin kondisi pandemi, social distancing, physical distancing, kita nggak bisa beraktivitas dan seterusnya. Tapi jangan berpikir terkungkung dengan itu. Ingat, selama kita beramal soleh di rumah, menjaga keikhlasan kepada Allah, itu akan mengangkat derajat kita. Ada sebagian kan diisolasi. Siapa yang suka diisolasi? Isolasi paling nggak enak. Sebagian orang makanya stres diisolasi. Tapi kalau kita renungkan, kenapa stres? Karena lupa kaidah ini. Oke, kita semua nggak ada yang suka diisolasi. Tapi kalau qadar Allah takdirkan, isi waktu di dalam kamar isolasi atau di ruangan isolasi atau di rumah kita, kalau mau isolasi di rumah, dengan amal soleh dan penuh keikhlasan kepada Allah, itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Itu mana innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bi wajhi Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Engkau ditinggal lalu engkau beramal soleh dan menjaga keikhlasan, kecuali itu akan mengangkat derajatmu dan kedudukanmu di sisi Allah. Jadi jangan berpikir tempat, apalagi kita udah berusaha, kita berjuang, ini bukan kesalahan kita. Allah misalnya datangkan pandemi COVID-19 kepada kita, udah, gak ada yang suka dengan kondisi seperti ini. Move on, kembali kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah, lalu beramal soleh di kondisi kita masing-masing. Kita terus isolasi, harus dipisahkan. Petugas-petugas medis yang masih harus berpisah, harus LDR dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Isi waktu dengan beramal soleh dan menjaga keikhlasan. Kita akan rasakan gimana derajat kita diangkat oleh Allah, iman kita bertambah, derajat kita tinggi, dan itu membuat kita tidak ada kendala sama sekali di dalam hati kita, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Lalu Nabi melanjutkan, dan insya Allah engkau tidak akan ditinggal, engkau nggak akan wafat sekarang, nggak akan wafat sekarang. Jadi nggak usah sedih. Insya Allah engkau akan hidup dalam waktu yang cukup panjang. Dalam waktu yang cukup panjang. Lalu apa yang terjadi? Ada banyak orang mendapatkan manfaat dari keberadaanmu. Sebagaimana ada orang-orang yang merasa nggak nyaman, risih, dan mudarat dengan keberadaanmu. Ini pelajaran bagi kita. Maksudnya adalah, lihat bagaimana cara Nabi menjawab ya. Nabi bicara kemungkinan terburuk dulu. Lihat, pelajari gaya komunikasi Nabi SAW. Nabi bicara kemungkinan terburuk dulu. Gini, the worst case-nya apa sih? Kata Nabi, engkau akan meninggal di sini. Lalu semua akan meninggalkan engkau. Gak usah khawatir. Intinya engkau beramal soleh, ikhlas. Insya Allah akan mengangkat derajat engkau di hari kiamat, akan mengangkat derajat engkau di dunia maupun di akhirat. Tadi perlu dikhawatirkan. Itu kan yang terburuk kan? Yang engkau nggak nyaman, yang engkau khawatirkan kan itu kan? Semua para sahabat pulang dari Mekah ke Madinah, lalu engkau ditinggal sendiri, lalu meninggal di sini. Itu kan yang kau khawatirkan. Nggak usah khawatir. Kalau yang terburuk seperti itu, kemungkinan terburuk seperti itu, tinggal beramal soleh, jaga keikhlasan. Clear.
Udah nih, the worst case-nya udah disebutkan, kemungkinan terburuk udah disebutkan, baru Nabi melangkah lagi. Insya Allah nggak ditinggal kok. Insya Allah nggak ditinggal. Engkau akan pulang bersama kita ke Madinah. Kita nggak ninggalin engkau kok. Tenang aja. Insya Allah nggak. Bahkan bukan hanya pulang ke Madinah, engkau akan hidup panjang. Dan ada banyak orang mendapatkan manfaat dari keberadaanmu. Dan sebagian pihak merasa mendapatkan mudarat dengan dirimu. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itu yang tadi saya katakan tadi. Nabi menunjukkan bahwa beliau tidak miss atau salah ketika bicara tentang masa depan, karena beliau berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Walaupun sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin, kata la'alla dalam hadis ini ada apa? Ada arah ke prediksi juga, tapi tepat. Apa yang Nabi sampaikan tepat. Sa'ad bin Abi Waqqas jamaah sembuh lagi. Disembuhkan sama Allah. Lalu pulang ke Madinah. Dan kapan beliau wafat? Masih ingat pertemuan kemarin? Sudah kita sebutkan secara selewat atau secara singkat. Yang masyhur, yang populer di tengah-tengah para ulama, belum meninggal di tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah. Dan Haji Wada di tahun berapa Hijriah? Haji Wada, siapa yang ingat? Di tahun berapa Hijriah? 10 Hijriah. 10 Hijriah. Bayangkan, ini kejadian 10 Hijriah. Terus Nabi bilang, tenang kok, insya Allah engkau akan hidup panjang. Dan banyak orang mendapatkan manfaat, dan sebagian orang mendapatkan kemudaratan dengan keberadaanmu. Dan benar, 55 Hijriah. Walaupun yang mengatakan 51, 53, 56, ada yang bilang 57, ada yang bilang 58. Intinya di tahun 50-an Hijriah. Dari tahun 10 Hijriah. Lama banget. Sangat lama. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, dan beliau meninggal di kota, atau beliau meninggal dan dikubur di Baqi, ya, jamaah sekalian. Dan itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi berbicara tentang apa yang terjadi di dalam kubur itu benar. Apa yang terjadi di hari kiamat itu benar. Ketika Nabi bicara tentang keutamaan Ramadan, itu benar. Ini buktinya, nggak meleset. Insya Allah kau hidup loh, hidup beneran. Karena wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, surat An-Najm ayat 3 dan 4 tadi. Saudaraku yang Allah muliakan, apa maksudnya ada banyak orang mendapatkan manfaat darimu dan ada sebagian juga yang merasa termudaratkan? Ini pelajaran bagi kita. Inilah kondisi seorang mukmin. Kondisi seorang mukmin. Kondisi seorang mukmin itu selalu berada di hadapan dua kelompok. Di hadapan dua tipe manusia. Di satu sisi, banyak orang yang merasa mendapatkan manfaat dari keberadaan seorang mukmin itu. Tapi di sisi yang lain, ada sebagian orang yang merasa tidak nyaman, terusik, bahkan tersakiti dengan keberadaan seorang mukmin tersebut.
Apa maksudnya? Maksudnya dijelaskan oleh para ulama bahwa yang mendapatkan manfaat dari keberadaan seorang mukmin adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Dan sebaliknya, yang mendapatkan ketidaknyamanan, terusik dengan keberadaan seorang mukmin di dalam kehidupannya, di lingkungannya, dan di aktivitas-aktivitasnya adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang membenci Islam. Itu fakta. Dan itu yang dimaksud Nabi SAW. Bukan saat bin Waqqas hobinya ngegrocekin orang, enggak. Seorang mukmin berusaha memberikan manfaat. Tapi tetap aja ada sebagian orang pasti nggak suka. Karena faktor macam-macam. Karena hasad, karena iri dengan dia, karena iri dengan prestasinya. Jadi seorang mukmin nggak ada keinginan, nggak ada rencana untuk menyakiti orang lain, membuat tidak nyaman orang lain, membuat orang lain merasa terusik. Tapi dengan amal yang dia lakukan, dengan prestasi yang dia lakukan, dengan karya yang dia lakukan, sunatullah akan ada orang-orang merasa terusik, merasa benci, merasa kesal, merasa marah. Makanya ada istilah menarik, para ulama mengatakan innama turma asyajaratul muthmirah, sesungguhnya yang ditimpukin oleh orang itu pohon yang berbuah. Yang ditimpukin itu pohon yang berbuah. Paham maknanya? Ya. Kalau kita dalam kehidupan punya karya kebaikan, punya karya amal soleh, punya buah yang bernama buah kebaikan, buah amal soleh, buah prestasi, maka sunatullahnya Anda akan ditimpukin oleh orang. Orang apa? Orang yang hasad kepada Anda, orang yang dengki sama Anda, orang yang iri dengan Anda. Itu hal yang dikatakan para ulama. Jadi itulah seorang mukmin. Makanya hadirin yang Allah muliakan, perlu kita camkan, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tidak bisa. Itulah yang diucapkan Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu cita-cita yang nggak mungkin terwujud. Pasti ada yang like, pasti ada yang dislike. Itu sudah sunnah kehidupan demikian. Pola kehidupan itu demikian. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka pastikan yang suka sama kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Dan jangan terlalu sesak dada ketika yang nggak suka sama kita orang-orang yang penuh dengan kemungkaran, atau hatinya terbakar rasa dengki dan hasad. Oh, emang sunatullah. Semua para nabi merasakan hal yang sama. Sa'ad bin Abi Waqqas pun merasakan hal yang sama. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah membuat sebuah kalimat yang cukup mencengangkan. Kata beliau, idza athna 'ala rajuli jiranuhu ajma'un fahuwa rajulu su'. Apabila ada seseorang dipuji oleh seluruh orang di lingkungannya, seluruh tanpa terkecuali, ketahuilah dia orang buruk. Ketahuilah dia orang buruk, bukan orang baik. Kok bisa? Karena berarti dia tidak tegas dalam kehidupannya, berusaha menjilat kanan menjilat kiri,
Nabi saja, orang paling baik di dunia, diterima oleh seluruh orang Mekah? Enggak. Nabi SAW dibenci oleh jutaan orang, bahkan sampai hari ini banyak orang benci dengan Nabi SAW. Itu maksudnya. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hidup beliau, sekali lagi dalam hidup beliau, ada banyak prestasi yang beliau torehkan, sangat amat banyak. Di antaranya Allah memberikan kemenangan di Qadisiyah di tangan beliau. Ada banyak manfaat yang dilakukan, dan beliau juga dijadikan pemimpin wilayah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, walaupun sempat digantikan lalu dikasih lagi, digantikan, dan begitu. Jadi hadirin Allah muliakan, banyak kebaikan yang diberikan kepada umat Islam, tapi banyak pihak yang merasa terusik dengan prestasi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini pelajaran bagi kita, pelajaran kehidupan. Jadi tenang aja, jalan terus, tawakal sama Allah. Kita nggak disuruh memuaskan semua orang. Yang terpenting bisa nggak kita menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, bukan menjawab pertanyaan seluruh orang. Kenapa anda gini, kenapa anda gini? Yang perlu kita pikirkan, kalau Allah tanya pada hari kiamat nanti, kita bisa jawab apa enggak? Kalau bisa jawab, insya Allah selesai. Kalau tawakal kepada Allah dan terus jaga adab, jaga akhlak dan kebaikan kita. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir hadits ini menjelaskan bahwa para sahabat itu khawatir berada di hal yang sudah mereka tinggalkan dalam rangka hijrah kepada Allah. Ini pelajaran buat kita, bagi yang sedang hijrah atau baru-baru hijrah. Dari mana kita bisa petik? Dari kekhawatiran Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengatakan, ya Rasulullah, aku akan ditinggal sama sahabat-sahabat yang lainnya dan akan wafat di kota Mekah. Inti dari pertanyaan itu bukan sebatas nggak mau meninggal di kota Mekah, karena kita tahu kota Mekah kota yang begitu utama, begitu luar biasa. Bukan itu. Atau takut ditinggal, enggak. Para orang seperti Sa'ad bin Waqqas yang udah memperjuangkan di mana-mana, ikut sama Nabi SAW dari awal. Itu bukan itu isunya. Tapi isunya adalah apa yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i kita ini. Beliau mengatakan, saya bacakan perkataannya, wa kanu yakrahuna al-iqamata fil ardi allati hajaru minha wa tarakuha ma'a hubbihim fiha lillahi ta'ala. Mereka tidak ingin tinggal di sebuah kota yang sudah mereka tinggalkan dalam rangka berhijrah kepada Allah, padahal mereka sangat mencintai kota tersebut. Semata-mata mereka lakukan karena Allah. Allahu Akbar. Ini poin terakhir kita. Kota Mekah, kota terbaik, clear. Kota Mekah adalah kota yang paling berkah, ya. Tapi jangan lupa, kota Mekah harus ditinggalkan oleh para muhajirin pada saat mereka berhijrah ke Madinah. Dan pada dasarnya yang sudah dihijrahi atau yang sudah ditinggalkan dalam rangka hijrah itu tidak ditetapi lagi. Makanya mereka ke Mekah dalam rangka umroh, dalam rangka haji. Adapun tinggal di sana enggak, karena mereka sudah tinggalkan dalam rangka berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mengurangi rasa cinta mereka kepada kota Mekah. Itu yang membuat Sa'ad khawatir meninggal di kota Mekah. Bukan karena kotanya, tapi kaidah mengatakan sesuatu yang sudah kita tinggalkan dalam rangka hijrah, jangan kita balik lagi. Jangan kita balik lagi.
Dan itulah doa Nabi SAW, Allahumma amli li ashabi hijratahum, ya Allah langgengkan hijrah para sahabatku. Langgengkan hijrah para sahabat, dan jangan membuat mereka kembali lagi ke kondisi di mana mereka sebelum hijrah. Dan itulah maksudnya Nabi katakan lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah, tapi yang disayangkan Sa'ad bin Khawlah ya, gitu kata Nabi. Kenapa Sa'ad bin Khawlah? Saudaraku, Sa'ad bin Khawlah. Kenapa Nabi menyayangkan Sa'ad bin Khawlah? Karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di kota Mekah ketika haji wada pada saat itu. Dan ini bukan aib buat Sa'ad bin Khawlah. Ini bukan berarti Sa'ad bin Khawlah bukan orang baik, bukan. Bagaimana enggak, beliau itu sahabat yang ikut perang Badar, dan yang ikut perang Badar punya keutamaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah suami dari Sabi'ah al-Aslamiyah, tapi beliau meninggal di kota Mekah. Pelajaran terakhir dari sini, kita harus punya prinsip, jangan kita kembali ke hal-hal yang sudah kita tinggalkan pada saat kita hijrah. Jangan. Yang kita tinggalkan pada saat kita hijrah itu maksiat, kan gitu ya, kita bicara diri kita nih, itu maksiat, jangan balik lagi. Sahabat saja seperti Sa'ad itu khawatir meninggal di kota Mekah, padahal kota Mekah kota terbaik, karena mereka sudah tinggalkan dalam rangka hijrah. Saat bin Waqqas gelisah, aduh jangan-jangan saya gini ya. Jadi bukan kematiannya, tapi tempat yang jadi membuat beliau tidak nyaman. Kalau kota Mekah saja demikian, gimana maksiat yang jelas-jelas maksiat yang kita lakukan? Kalau dulu nggak ngaji, sekarang jangan sampai punya pola nggak ngaji kayak dulu. Kalau dulu buka aurat, maka jangan sampai sekarang buka aurat lagi kayak dulu. Kalau dulu nggak bertauhid dan melakukan kesyirikan, jangan sampai sekarang kita melakukan kesyirikan lagi, dan seterusnya. Kalau dulu kita sempat minum-minum, sekarang jangan sampai minum-minum lagi. Itu fatal. Kembali ke kondisi di mana kita sebelum berhijrah. Ini yang bisa disampaikan. Dan bukan tentang kota Mekah. Sekali lagi, kota Mekah kota yang begitu luar biasa. Tapi ini tentang sebuah hal, tempat atau kondisi yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang berhijrah. Dan ini maksud dalam hal ini menetapi kota tersebut, karena mereka tetap datang dalam rangka haji dan umrah. Dan kalau kota yang begitu luar biasa saja demikian, bagaimana dengan yang jelas-jelas maksiat? Itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama yang lain. Semoga bermanfaat, dan tidak ada sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini karena waktu sudah habis. Semoga kita bisa angkat di pertemuan esok ya, insya Allah ya. Pertemuan esok hadisnya cukup singkat, jadi kita akan angkat beberapa pertanyaan di hari ini, insya Allah ta'ala di esok hari. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.